Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pada minggu lalu kita membahas materi mengenai menentukan jeda dan penggalan kata, dan kita belum ada latihan ya. Nah, nanti latihannya akan Ibu gabung pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah membaca puisi. Adapun tujuan kita mempelajari puisi ini, Ibu harap agar kalian dapat membaca puisi dengan intonasi dan lafal yang tepat, serta dapat membuat puisi dengan pemilihan kata yang tepat. Anak-anak, ada yang tahu apa itu puisi? Baik, Ibu akan jelaskan ya. Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga dikenal sebagai seni tertulis yang isinya merupakan ungkapan pikiran, perasaan, mengandung pesan, dan bahasanya yang indah. Lalu, ada yang tahu apa itu membaca puisi? Membaca puisi adalah proses memfungsikan imajinasi, mengaktualisasikan dan memfungsikan objek atau berupa teks puisi menjadi pertunjukan kepada publik. Secara umum, kata-kata puisi yang digunakan dalam karya sastra biasanya akan sedikit berbeda dari kata-kata yang kita gunakan sehari-hari. Hal yang sama berlaku ketika kita membacanya. Ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Bukan sembarangan mengucap atau membaca layaknya kita membaca buku atau yang lainnya. Kesalahan yang sering kali dilakukan dalam membaca puisi adalah membaca seperti cerita biasa, kurang menjiwai isi puisi dan tidak menunjukkan tekanan suara yang sesuai dengan puisi. Nah, agar pesan yang ada dalam puisi dapat terus tersampaikan secara keseluruhan dan maksimal, maka kita harus memperhatikan 4 aspek dalam membaca puisi, yaitu yang pertama, ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah yang dibuat sesuai dengan bait tertentu, di mana tergantung kepada isi dan nada puisi yang akan disampaikan. Puisi yang mengisahkan sebuah kesedihan, maka ekspresi wajah harus sendu. Demikian pula bila puisi mengisahkan sukacita, maka ekspresi wajah harus terlihat gembira. Yang kedua, tekanan dalam membaca puisi perlu diperhatikan. Tekanan dari kuat lemahnya nada pada kata tertentu. Setiap kata terkadang memiliki tekanan yang berbeda. Biasanya semakin penting kata tersebut, maka semakin kuat penekanannya. Yang ketiga, lafal. Lafal adalah kejelasan dalam mengucapkan setiap kata dan hurufnya. Dalam membaca puisi, artikulasi harus jelas. Apabila kurang fasih dalam penyampaian tiap kata, maka puisi tidak dapat ditangkap oleh pendengar secara maksimal. Nah, yang selanjutnya atau yang keempat, intonasi. Intonasi merupakan naik turunnya nada dalam pembacaan puisi. Sama seperti unsur-unsur lainnya, intonasi juga tak kalah penting. Ini karena intonasilah yang akan menentukan bagaimana perasaan pendengar terhadap puisi yang kita baca dan akan memberikan keindahan pada puisi yang dibaca. Dalam membaca puisi, ada beberapa teknik yang bisa kalian gunakan agar puisi yang kalian buat itu ataupun puisi yang kalian baca itu lebih maksimal. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih puisi. Kalian bisa memilih jenis puisi yang diinginkan, karena bila suka, kalian pasti akan menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Nah, langkah yang kedua, perhatikan pula jenis puisinya. Apakah puisi tersebut tentang persahabatan, pendidikan, bencana alam, dan sebagainya.
Selanjutnya, kita dapat menentukan puisi tersebut lebih cocok dibaca tegas, sedih, gembira, ataupun penuh emosi. Langkah yang ketiga, kenali kata-kata yang tidak dikenal. Puisi biasanya kaya akan kosakata yang mungkin tidak dikenali. Lingkari kata-kata tersebut dan tulis maknanya di sebelah atau di samping puisi. Dengan ini, kalian bisa menentukan bagaimana intonasi pada saat membaca kata yang tidak dikenali tersebut. Catatannya, mungkin sebuah kata memiliki banyak definisi. Bila satu definisi dirasa tidak masuk akal, kita bisa memilih definisi lain dari kata tersebut. Langkah yang keempat, pahami tanda baca. Setelah menandai kata yang tidak dikenali tadi, pahami pula tanda baca yang ada pada puisi tersebut. Mengetahui di mana kalimat berhenti akan membantu memahami makna puisi yang ditulis. Memahami tanda baca juga dapat dimanfaatkan untuk mengatur jeda pembacaan puisi dan mengambil nafas. Biasanya, kalimat panjang pada puisi dibaca dengan lambat, sedangkan untuk kalimat pendek bisa dibaca dengan agak cepat. Nah, langkah yang kelima, baca keseluruhan puisi. Setelah teknik-teknik sebelumnya dilakukan, langkah membaca puisi selanjutnya adalah membaca secara keseluruhan. Kalian bisa membaca dengan suara lantang agar bisa lebih mudah memahami isi puisi tersebut. Kemudian, bila sudah selesai, kalian menuliskan atau menjelaskan pendapat kalian tentang puisi yang telah kalian baca. Bila ingin lebih baik, pendapat bisa ditulis untuk masing-masing baris puisi. Nah, kalian udah tahu kan apa itu pengertian puisi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca puisi, dan juga teknik yang perlu kalian perhatikan. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan satu contoh video pembacaan puisi. Silakan kalian perhatikan ya. Bayangan, karya Ajib Rosidi. Bayanganmu terekam pada permukaan piring, pada dinding, langit, awan. Kemanapun aku berpaling, dan di atas atap rumah, angin pun bangkit berdesir, menyampaikan bisikmu dalam dunia penuh bisik. Masihkah dini hari Januari yang renyah suatu tempat bagi tanganku membelai? Telah habis segala kata, namun tak terucapkan rindu yang berupa suatu kebenaran. Bayanganmu yang menagih selalu. Tidakkah segalanya sudah kusumpahkan demi waktu? Tahun-tahun pun akan sepi berlalu. Ku tahu, karena dunia kan resah, diam membisu. Nah, udah kalian tonton kan video cara membaca puisinya? Nah, anak-anak Ibu ada yang mau membaca puisi di depan? Ya, silakan. Baik, bagus sekali. Jadi kan anak-anak sudah menonton salah satu video membaca puisi, dan juga dari kalian ada yang mencontohkan membacanya di depan tadi. Nah, selanjutnya Ibu akan membagikan 4 kelompok masing-masing.
Nah, setelah Ibu bagi 4 kelompok, silakan kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian. Ibu akan memberikan LKK, lembar kerja kelompok. Nah, di situ kalian akan menentukan jeda atau penggalan kata. Nah, ini untuk tugas minggu lalu ya, karena kan kita minggu lalu belum latihan. Jadi, kerjakan sekarang, nanti langsung dikumpul. Baik, sudah semua dikumpulkan? Alhamdulillah. Nah, karena tugas LKK-nya sudah dikumpul semua, selanjutnya kalian boleh buat satu puisi. Temanya bebas, silahkan kalian buat sendiri sesuai dengan yang Ibu ajarkan tadi. Nanti setelah kalian buat, puisinya boleh kalian kumpul ke depan ya. Sudah semua dikumpulkan? Baik. Nah, berhubung waktu kita udah habis dan kalian sudah membuat puisi semua, maka minggu depan kalian akan mempraktekkan puisi yang telah kalian buat. Jadi kalian bacakan ke depan kelas puisi yang telah kalian buat, tapi minggu depan ya. Sampai di sini masih ada yang belum dipahami mengenai materi kita hari ini? Baik, alhamdulillah semuanya paham ya. Baik, Ibu akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.